Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari 1F D4TI ingin mensukseskan tugas akhir mata kuliah critical thinking terkait proyek penyelesaian dalam menyelesaikan permasalahan di sekitar. Next. Kelompok kami beranggotakan Aji Ridwan Mas, Andito Galih Nur Cahyo, Bagus Dwi Putranto, Kalestario Dava Danisworo. Next. Ide masing-masing anggota. Dimulai dari saya, ide saya yaitu saya ingin membantu mengurangi pencemaran sampah plastik supaya sungai-sungai yang ada di sekitar rumah saya atau desa saya itu bisa kembali lancar atau tidak tersumbat. Oke, selanjutnya saya ingin membantu hutan agar supaya kembali menjadi tempat tinggal bagi jutaan spesies tanaman dan hewan yang hidup di bumi. Hutan juga berperan sebagai pengatur perubahan iklim yang terjadi pada berbagai daerah di belahan dunia. Selain sebagai penyedot oksigen, hutan juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan air. Kemudian ide dari saya ingin membantu dunia untuk mengurangi tingkat polusi udara yang sangat mengganggu keseharian dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan, merawat kendaraan, dan menjaga alam. Ide dari saya adalah saya ingin membantu menghijaukan Bekasi supaya Bekasi menjadi kota yang sejuk dan tidak terlalu gersang. Dari semua ide yang telah kami diskusikan sebelumnya, kami memilih satu ide sebagai proyek yang akan kami kembangkan. Kelompok kami mengusulkan untuk memilih ide program mengurangi pencemaran sampah plastik supaya sungai-sungai yang ada di sekitar rumah bisa kembali lancar atau tidak tersumbat. Dan itu adalah ide dari saya, Aji Ridwan. Oke, untuk selanjutnya yang nomor 2 adalah poin-poin pertimbangan. Yang pertama, ada 242 juta ton sampah plastik yang dihasilkan hanya pada tahun 2016. Nah, peningkatan jumlah produk plastik. Banyaknya limbah plastik di lautan itu dikarenakan mencerminkan peningkatan produksi plastik selama beberapa tahun terakhir. Seperti pada grafik di samping, peningkatan produksi plastik setiap tahun selalu meningkat dan hal ini akan menghasilkan sampah plastik. Dan jika hal tersebut tidak dikelola dengan baik, itu akan berdampak buruk bagi lingkungan. Jumlah limbah plastik di Indonesia. Sampai saat ini, sampah plastik masih menjadi masalah yang sulit dipecahkan. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2021, menyebutkan limbah plastik Indonesia mencapai 66 juta ton per tahun. Studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di tahun 2018 memperkirakan sekitar 0,26 juta sampai 0,59 juta ton plastik ini mengalir ke laut. Indonesia pun dinobatkan sebagai negara penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jamtek pada tahun 2018. Dari pertimbangan di atas bisa disimpulkan bahwa dengan peningkatan produksi sampah plastik yang semakin meningkat setiap tahun, ini berpengaruh juga terhadap limbah plastik yang diproduksi. Ini menyebabkan terganggunya lingkungan jika limbah tersebut dibiarkan tanpa menyadarkan orang-orang bahwa limbah sangat berbahaya bagi lingkungan. Dengan program ini, kami berharap banyak masyarakat yang mengetahui bahaya limbah tersebut sehingga dapat mengurangi limbah plastik yang ada di lingkungan sekitar. Langkah-langkah ide. Langkah-langkah yang pertama, mengajukan proposal kepada kepala desa bahwa akan mengadakan sosialisasi tentang bahaya sampah plastik dan mengajukan program Plastic Free Day. Yang kedua, mempersiapkan materi yang akan dipresentasikan pada sosialisasi tersebut. Yang ketiga,
membuat campaign sosialisasi dari program Plastic Free Day untuk menarik orang agar mau ikut dalam program tersebut. Yang keempat, penerapan program Plastic Free Day dengan memilih orang yang telah ahli dalam hal penanganan sampah plastik, lalu dicontohkan ke masyarakat sekitar. Yang kelima, setelah itu, melakukan koordinasi dengan warga penduduk sekitar agar saling mengingatkan. Yang keenam, proses tersebut akan dipantau selama kurang lebih 2 bulan sekali selama 6 bulan, lalu mengadakan evaluasi agar warga penduduk konsisten dalam mengurangi penggunaan sampah plastik. Dan yang terakhir adalah sampah plastik yang ada di sekitar dapat berkurang dengan program ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.